Sakit gigi bisa datang tiba-tiba dan mengganggu aktivitas kamu. Hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Sakit gigi adalah sensasi rasa nyeri atau ngilu hebat yang dirasakan di sekitar gigi. Jadi bagaimana nih Sobat Frivisi? Lebih baik sakit gigi atau sakit hati? Yang pasti sakit gigi juga nggak enak ya. Walaupun biasanya tidak menimbulkan masalah serius, sakit gigi tetap mesti segera diobati. Apa penyebab sakit gigi berkepanjangan? Jadi teman-teman, penyebab sakit gigi yang berkepanjangan adalah awalnya mungkin gigi itu berlubang. Dari kecil, tetapi tidak kita konsultasikan ke dokter gigi. Lama-lama akan menjadi besar. Nah, jika teman-teman terlambat mengkonsultasikan ke dokter gigi, otomatis gigi ini akan terlanjur nyeri yang berkepanjangan. Jadi intinya rasa nyeri dan ngilu di gigi bisa terjadi jika kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau begitu, pertanyaan kedua nih, apa bahaya sakit gigi bila tidak segera diobati? Ini akan menyebabkan sakit yang menjalar. Bisa jadi misal awalnya satu gigi yang dikeluhkan, kemudian kita nggak cepat-cepat ke dokter gigi, nggak kita periksakan ke dokter gigi, otomatis nanti gigi yang lain pun akan merasakan dampak yang sama. Bisa jadi awalnya hanya satu lubang, lama-lama teman-temannya atau gigi-gigi yang lain itu juga mengalami lubang yang sama, karena karies ini bisa menjalar ke gigi yang lain. Wah, ternyata sakit gigi bila tidak segera diobati dapat menyebabkan masalah yang cukup serius ya Sobat Frivisi. Jadi sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Apa resikonya jika gigi yang berlubang, patah, tambalan yang lepas jika tidak segera diperbaiki? Jika kita sudah mengalami gigi berlubang, tidak kita periksakan ke dokter gigi, otomatis lubang ini akan menjalar ke gigi-gigi yang lain. Selain dari karies gigi, jika kita mengalami masalah menumpuknya karang gigi, itu juga dapat mengakibatkan penumpukan kotoran yang ada pada gigi kita. Bisa jadi gigi kita menjadi kuning, kemudian dari karang gigi itu juga menyebabkan karies gigi. Lama-lama gigi kita akan tergerus oleh asam yang ada pada karang gigi tersebut. Nah, jika gigi kita sudah tergerus, otomatis gigi kita lama-lama akan keropos dengan sendirinya. Nah, jika sudah keropos, itu tidak mungkin bisa lagi ditambal. Mau nggak mau, dicabut. Lama-lama gigi kita akan habis. Waduh, jadi lama-kelamaan gigi bisa sampai pecah ya? Benar atau tidak, sakit gigi yang berkepanjangan bisa menyebabkan infeksi? Sakit gigi dapat menyebabkan infeksi. Nah, tergantung dari sakit giginya. Misal sakit gigi karena karies, sakit gigi karena infeksi gigi, atau sakit gigi karena gingivitis, peradangan pada gusi. Nah, jika kita tidak mengkonsultasikan ke dokter gigi, infeksi ini lama-lama akan menjalar. Nah, dengan menjalarnya infeksi ini, otomatis akan mengakibatkan penyakit baru. Bisa jadi tumor, bisa jadi kista pada gigi, atau bisa jadi kanker pada mulut. Jika kita tidak memeriksakan gigi kita saat terjadi nyeri awal. Nah, Sobat Frivisi, jadi sakit gigi yang dibiarkan berkepanjangan atau tidak diobati dapat membuat infeksi menyebar ke anggota tubuh lainnya, di mana hal ini dapat membahayakan keselamatan. Kalau ada seseorang yang menolak datang ke dokter dan memilih untuk meminum obat pereda nyeri, apa resikonya dalam jangka panjang? Jika kita sudah sakit gigi, kemudian kita mengkonsumsi obat anti nyeri dalam waktu panjang, ini akibatnya bukan hanya ke gigi saja, tetapi bisa jadi ke dalam saluran pencernaan kita. Karena yang namanya kita sudah sakit gigi, kemudian kita mengkonsumsi obat anti nyeri, otomatis kan obat anti nyeri ini dikonsumsi secara oral, secara kita minum. Dengan kita sering minum obat anti nyeri, itu efeknya dalam pencernaan bisa mengakibatkan pengikisan pada lambung, pada ginjal, bahkan organ hati kita lama-lama juga akan rusak kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan, salah satunya anti nyeri tersebut.
Oh, jadi terlalu sering meminum obat pereda nyeri dalam jangka panjang bisa membuat obatnya tidak mempan lagi ya? Oke teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai obat anti nyeri pada sakit gigi dalam waktu berkepanjangan. Saya Dr. Gigi Anggia, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.